Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Jika teman-teman sering bergumul dengan mata yang tak kunjung terpejam, terbangun di tengah malam dan juga sulit tidur lagi, atau bangun terlalu pagi dan merasa lelah sepanjang hari, video ini sangat penting untuk teman-teman. Kali ini kita akan membahas cara mengatasi insomnia secara komprehensif, mulai dari perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, hingga kapan perlu mencari bantuan profesional. Jadi simak baik-baik. Apa sih insomnia dan dampaknya? Nah, sebelum membahas solusinya, mari kita pahami dulu ya lebih dalam tentang insomnia. Nah, insomnia ini bukan hanya sekedar kurang tidur semalam. Ini adalah kondisi kronis ya, yang ditandai dengan kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, atau kualitas tidur yang buruk, meskipun ada cukup waktu dan juga kesempatan untuk tidur. Nah, dampaknya jauh lebih dari sekedar rasa lelah di siang hari. Nah, insomnia kronis itu dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan mood ya, peningkatan resiko kecelakaan, melemahnya sistem kekebalan tubuh, ya, bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit kronis ya, seperti jantung, diabetes, depresi, ya, jadi banyak sekali. Mengatasi insomnia adalah investasi penting teman-teman ya, untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita ya, untuk jangka panjang. Nah, gimana untuk mengatasinya? Nah, itu ada langkah-langkah teman-teman ya. Langkah yang pertama itu membangun kebiasaan tidur yang sehat atau sleep hygiene. Langkah ini paling krusial dalam mengatasi insomnia ya, karena melibatkan serangkaian praktik yang menciptakan kondisi optimal untuk tidur yang nyenyak. Nah, yang pertama itu jadwal tidur yang konsisten. Nah, jadi teman-teman tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan, ya ini akan membantu mengatur jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Nah, ini bisa mengontrol siklus tidur bangun ya, jadi konsisten adalah kuncinya. Yang kedua, rutinitas tidur yang menenangkan. Jadi teman-teman ciptakanlah rutinitas yang menenangkan 30-60 menit sebelum tidur ya. Ini teman-teman bisa melakukan berbagai hal, misalkan baca buku ya, baca buku fisik ya, jangan nanti baca tapi di gadget ya, akhirnya nggak tidur-tidur karena cahaya birunya. Atau teman-teman bisa mandi air hangat, atau teman-teman bisa mendengarkan musik ya, melakukan meditasi atau latihan pernapasan. Nah, jadi teman-teman ya bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, hindarilah aktivitas yang menstimulasi otak atau emosi sebelum tidur. Yang ketiga, lingkungan tidur yang optimal. Pastikan kamar tidurnya itu teman-teman gelap. Ya, gelap, nggak usah pakai lampu-lampu. Pokoknya gelap gulita. Supaya apa? Supaya hormon tidurnya, hormon melatoninnya itu nanti optimal. Pastikan tenang tanpa gangguan suara. Usahakan suhunya itu nyaman. Ya, bisa teman-teman sejuk dan sebagainya. Kemudian teman-teman pastikan pakai kasur ya. Pakai kasur, bantal, dan guling yang mendukung posisi tidur. Nah, kalau perlu jendelanya mungkin kasih tirai biar nggak ada cahaya ataupun gangguan dari luar ya. Nah, kalau memang agak berisik, mungkin teman-teman bisa pakai penutup telinga atau ada white noise machine ya. Jadi ini kalau seandainya diperlukan saja. Yang keempat, batasi paparan cahaya biru. Nah, jadi teman-teman ya hindari menggunakan ponsel, gadget ya, ponsel, tablet, laptop, TV dan sebagainya itu setidaknya 1-2 jam. Nah, jadi jangan misalkan mau tidur jam 10 ya, jam 9.45 masih main handphonenya. Nah, jadi 1-2 jam itu udah jauhkan lah pokoknya cahaya-cahaya biru itu. Karena cahaya biru itu dapat menekan produksi hormon melatonin atau hormon ngantuk, hormon yang penting untuk tidur. Nah, ini sebaiknya dijauhkan 1-2 jam. Yang kelima, perhatikan asupan makanan dan minuman sebelum tidur. Nah, jadi teman-teman hindari makanan berat, makanan pedas, makanan berlemak, yaitu dekat-dekat waktu tidur. Nah, kalau minumannya batasi konsumsi kafein ya. Kopi, teh, ya, minuman berenergi ataupun minuman berkafein lainnya ataupun makanan berkafein lainnya. Setidaknya 4-6 jam sebelum tidur. Nah, supaya apa? Supaya nanti teman-teman malamnya itu nggak terjaga, nggak on ya. Jadi malamnya nanti tiba-tiba belum ngantuk nih ya, karena baru minum kafein ya, baru minum kopi, baru minum teh. Kemudian hindari alkohol teman-teman, karena ini juga bisa mengganggu waktu tidur teman-teman ya, siklus tidur teman-teman. Kalau malam itu hindari juga minum banyak. Kenapa? Nanti teman-teman bolak-balik kamar mandi karena banyak kencing ya. Nanti tidurnya nggak berkualitas. Jadi kalau sudah malam, udah mau tidur, dekat-dekat waktu tidur, ya minumnya jangan terlalu banyak. Yang keenam, olahraga teratur.
Nah, kemudian harus digarisbawahi nih, tidak dekat waktu tidur. Ya, olahraga kan memang baik ya untuk kualitas tidur lebih baik. Tapi jangan teman-teman olahraganya itu dekat-dekat waktu tidur. Jadi harus jauh-jauh. Ya, jadi misalkan teman-teman 3-4 jam sebelum tidur atau ya sore hari lah paling mentok ya olahraga. Kalau teman-teman ya sebelum tidur olahraga itu bisa nanti meningkatkan energi ya, malah nanti jadi semangat, akhirnya nggak ngantuk, akhirnya sulit tidur. Nah, jadi teman-teman penting olahraga teratur, tapi jangan mepet ya, jangan mepet-mepet waktu tidurnya. Ketujuh, hindari tidur siang berlebihan. Nah, tidur siang ini teman-teman ya itu cukup 20-30 menit ya, karena ini bisa menyegarkan ataupun power nap ya. Jadi tidur siang yang terlalu lama justru bisa bikin teman-teman gangguan tidur nanti di malam harinya. Apalagi teman-teman tidur siangnya itu mepet nanti dengan waktu tidur malamnya. Nah, jadi nanti siklus tidurnya malah kacau. Kemudian langkah kedua, ini menguasai teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran. Karena kalau teman-teman pikirannya ini campur aduk ya, berkecampuk lah gitu ya. Nah, stres ini malah nanti bisa menjadi penyebab utama insomnia. Nah, jadi teman-teman penting untuk teknik relaksasi supaya membantu menenangkan pikiran dan juga mempersiapkan tubuh untuk tidur. Nah, yang pertama latihan pernapasan dalam. Jadi teknik pernapasan diafragma yang lambat dan juga dalam ya, ini membantu menurunkan detak jantung, menenangkan sistem saraf. Ya, jadi coba teknik 4-7-8. Nah, artinya apa? Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Nah, kemudian tahan napas selama 7 detik. Jadi setelah tarik napas, tahan selama 7 detik ya, 7 detik. Nah, kemudian baru hembuskan secara perlahan melalui mulut selama 8 detik. Nah, jadi ketika menghembuskannya lewat mulut ya. Nah, pastikan 8 detik. Nah, jadi ini bisa diulangi beberapa kali ya, jadi supaya teman-teman bisa nanti bagus ya teknik relaksasi, teknik pernapasannya. Yang kedua, meditasi dan mindfulness. Latihan ini membantu teman-teman fokus pada saat ini dan juga mengurangi pikiran-pikiran yang mengganggu. Nah, ada banyak aplikasi teman-teman ya, dan juga panduan meditasi untuk teman-teman lihat ataupun teman-teman terapkan. Nah, gimana caranya? Yang ketiga, relaksasi otot progresif atau PMR ya, Progressive Muscle Relaxation. Teknik ini melibatkan menegangkan dan kemudian melepaskan kelompok otot yang berbeda di seluruh tubuh secara berurutan. Nah, ini membantu mengurangi ketegangan fisik dan juga mental. Yang keempat, visualisasi. Jadi teman-teman mungkin ya, bahasa awamnya itu ngayal ya. Jadi bayangkan tempat-tempat yang tenang ya, kemudian juga damai, ataupun tempat-tempat yang bikin adem lah. Jadi fokus detail visualnya, suaranya, sensasinya. Jadi kita bayangkan dengan detail tempat tersebut ya, supaya mengalihkan pikiran kita yang mengkhawatirkan. Yang kelima, yoga dan tai chi. Nah, jadi teman-teman ya, latihan fisik lembut seperti yoga, tai chi ini membantu mengurangi stres, bisa meningkatkan kualitas tidur. Ya, jadi bisa dilakukan secara teratur, terutama beberapa jam sebelum tidur ya. Ingat, jangan mepet waktu tidur ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang teknik relaksasinya. Sekarang kita bahas tentang terapi perilaku kognitif untuk insomnia, atau disingkat dengan CBTI ya, Cognitive Behavior Therapy for Insomnia. CBTI ini adalah pendekatan terapi yang sangat efektif untuk mengatasi insomnia kronis ya. Jadi ini melibatkan bekerjanya itu dengan terapis terlatih ya. Jadi teman-teman ini bisa mengidentifikasikan dan juga mengubah pikiran dan perilaku yang berkontribusi pada masalah tidur teman-teman. Nah, beberapa komponen utama CBTI ini meliputi yang pertama, terapi kontrol stimulasi. Nah, teman-teman perlu membangun kembali ya koordinasi yang kuat antara tempat tidur dan tidur. Ini teman-teman hanya pergi ke tempat tidur saat merasa ngantuk. Nah, kalau misalkan teman-teman setelah ke tempat tidur nggak ngantuk ya, setelah 20 menit teman-teman ya bangun lagi, kemudian balik lagi ke tempat tidur kalau sudah merasa ngantuk lagi. Yang kedua, pembatasan tidur. Nah, artinya membatasi waktu yang dihabiskan di tempat tidur agar sesuai dengan waktu tidur aktual. Cara ini bisa meningkatkan efisiensi tidur. Yang ketiga, terapi kognitif. Jadi mengidentifikasikan dan mengubah pikiran negatif dan kekhawatiran tentang tidur yang justru memperburuk insomnia. Nah, jadi intinya teman-teman ya, jangan yang ngebayangi yang negatif-negatif. Nah, yang keempat, pendidikan tentang kebersihan tidur. Nah, ini penting untuk memperkuat kebiasaan tidur yang sehat. Nah, yang kelima, teknik relaksasi ya.
Nah, jadi mengajarkan dan juga melatih teknik relaksasi yang baik ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi. CBTI seringkali dianggap sebagai pengobatan lini pertama untuk insomnia kronis karena efektivitas jangka panjangnya tanpa efek samping obat tidur. Kapan dan bagaimana harus menggunakan obat tidur? Nah, pertanyaannya seperti ini muncul ya. Nah, obat tidur itu memang ada yang diresepkan dokter, ada juga yang dijual bebas. Nah, obat tidur ini itu memang bisa mengatasi insomnia, tapi jangka pendek. Dan sebagai bagian dari rencana perawatan yang lebih komprehensif di bawah pengawasan dokter. Tapi ya teman-teman, penting untuk memahami bahwa obat tidur bukan solusi jangka panjang. Ya karena ada efek samping ya, dan juga resiko ketergantungan. Penggunaan obat tidur sebaiknya gimana? Hanya di bawah pengawasan dokter. Untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Dikombinasikan dengan perubahan gaya hidup dan juga terapi perilaku tadi. Kemudian yang terakhir, tidak digunakan sebagai solusi utama. Jangan pernah menggunakan obat tidur tanpa berkonsultasi dengan dokter dan selalu ikuti dosis dan instruksi yang diberikan. Nah, jadi hati-hati ya ketika menggunakan obat tidur. Kapan harus mencari bantuan profesional? Nah, itu muncul lagi ya pertanyaan seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mencoba berbagai cara yang saya jelaskan tadi, yang melakukan terapi insomnia mandiri, tapi tidak ada perbaikan signifikan, atau jika insomnianya malah makin mengganggu ya, makin mengganggu kualitas hidup, aktivitas sehari-hari terganggu. Nah, jadi itu adalah saat ataupun waktu teman-teman mencari bantuan profesional. Jadi bisa konsultasikan ke dokter ya. Dokter bisa nanti kira-kira penyebab insomnianya apa. Nah, kemudian nanti dikasihkan terapi yang sesuai. Ya mungkin bisa dilakukan terapi-terapi yang saya sebutkan tadi, dan juga memang perlu bantuan profesional kalau memang tidak ada kemajuan. Terapinya mungkin teman-teman nanti kombinasi antara obat-obatan dan juga CBTI tadi. Nah, jadi jangan ragu teman-teman ya kalau memang masalah tidurnya itu tidak sehat ataupun masalah tidurnya mengganggu. Karena tidur yang sehat, tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, mitos seputar insomnia dan tidur. Nah, ada banyak mitos yang beredar seputar insomnia dan tidur yang justru ini bisa memperburuk masalah tidur. Nah, jadi misalkan mitosnya seperti ini ya. Saya bisa mengganti kekurangan tidur di akhir pekan. Meskipun tidur lebih lama di akhir pekan, nyatanya teman-teman itu bisa sedikit membantu mengurangi rasa lelah. Tapi tidak sepenuhnya mengganti utang tidur dan dapat mengacaukan jadwal tidur teman-teman. Kemudian yang kedua mitosnya, minum alkohol sebelum tidur membantu tidur lebih nyenyak. Nah, faktanya teman-teman ya, alkohol ini memang bisa membuat cepat ngantuk. Nah, tetapi mengganggu siklus tidur dan menyebabkan tidur yang tidak nyenyak, sering terbangun di malam hari. Kemudian mitosnya lagi, semakin lama saya berbaring di tempat tidur, semakin besar kemungkinan saya tertidur. Nah, faktanya berbaring di tempat tidur terlalu lama, ini tidak bisa tidur malah bikin ya. Malah nanti bisa meningkatkan frustasi, kecemasan. Nah, jadi ini adalah mitos. Nah, jadi lebih baik bangun dan melakukan aktivitas yang menenangkan hingga merasa ngantuk. Obat tidur adalah satu-satunya solusi untuk insomnia. Nah, ini salah teman-teman. Nah, faktanya seperti yang saya bahas tadi. Jadi, obat tidur itu hanya jangka pendek ya, jangka pendek dan digunakan hati-hati. Nah, jadi memang harus memperbaiki pola tidur, bisa terapi-terapi yang saya jelaskan tadi ya, cara-cara yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, mengatasi insomnia membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan juga terkadang butuh bantuan profesional dengan membangun kebiasaan tidur yang sehat, menguasai teknik relaksasi yang benar, dan mempertimbangkan CBTI kalau diperlukan. Nah, ini akan membantu secara signifikan meningkatkan kualitas tidur. Jadi bisa teman-teman menikmati hidup lebih sehat dan juga lebih produktif. Ingatlah bahwa tidur yang nyenyak bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar bagi kesehatan kita. Jangan menyerah untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas ya, terus tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe ya untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau teman-teman punya pengalaman atau tips seputar masalah tidur, jangan ragu berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.